persilakan. Sini saya sebagai moderator akan memandu kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Topik yang dibicarakan adalah kewenangan pemerintah dan tindakan pemerintah. Sebelum memulai diskusi pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi kepada tim materi, saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Izin kami ini akan presentasikan tugas kami yang berjudul kewenangan pemerintah dan tindakan pemerintah. Yang pertama ada asas legalitas dan wewenang pemerintahan. Asas legalitas merupakan prinsip utama dalam hukum administrasi negara yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang. Prinsip ini menjamin kepastian hukum, kesetaraan perlakuan, dan melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintahan. Dalam negara hukum, undang-undang menjadi dasar legitimasi bagi setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Asas legalitas juga dikenal dalam hukum pidana dengan rumusan nullum delictum nulla pena sine praevia lege poenali, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan hukum yang mendahuluinya. Dengan demikian, asas legalitas mencerminkan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terus yang kedua, ada sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah. Wewenang pemerintahan bersumber dari 3 hal, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian wewenang asli dari UUD atau undang-undang, tanggung jawab penuh ada pada penerima. Terus delegasi adalah pelimpahan wewenang dari pejabat lebih tinggi ke pejabat lebih rendah dengan tanggung jawab beralih. Terus yang ketiga, mandat adalah pelimpahan untuk bertindak atas nama pemberi mandat tanpa memindahkan tanggung jawab. Ketiganya menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan pemerintahan agar sesuai dengan prinsip legalitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dari Pak. Pengertian tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah berkaitan dengan 2 hal penting, yaitu pengertian pemerintah dan tindakannya. Pemerintah dalam arti luas mencakup seluruh lembaga negara yang menjalankan fungsi kenegaraan, sedangkan dalam arti sempit hanya merujuk pada presiden atau eksekutif. Tindakan pemerintah adalah perbuatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam rangka menjalankan tugas dan kepentingan umum. Selanjutnya, tindakan pemerintah dibagi menjadi 2. Yang pertama, tindakan berdasarkan fakta, tidak menimbulkan akibat hukum, misalnya himbauan presiden atau undangan wali kota. Yang kedua, tindakan berdasarkan hukum, menimbulkan akibat hukum dan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, hukum privat. Hukum privat, pemerintah bertindak seperti subjek hukum biasa, misalnya jual beli, sewa menyewa. Dan hukum publik, tindakan dalam kapasitas sebagai penguasa terdiri dari bersegi 2, melibatkan 2 kehendak, misalnya kontrak kerja. Yang B bersegi 1, berdasarkan kehendak sepihak dari pemerintah. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Yang kedua ada 2 sesi. Yang pertama penanggap utama, yang kedua penanggap umum. Pada penanggap utama saya persilakan. Saya Salsabila Yongkasiani dari kelompok 5 sebagai penanggap utama. Yang dimakamkan dijelaskan bahwa asas legalitas dalam hukum administrasi negara merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Jadi sebenarnya bagaimana asas legalitas bisa dianggap sebagai prinsip utama dalam negara hukum dan bagaimana asas legalitas dapat menjamin kepastian hukum bagi warga negara. Baik, menjawab pertanyaan dari Salsabila Yongkasiani,
Kalau saya boleh jelaskan secara sederhana, asas legalitas itu bisa dibilang sebagai fondasi utama dari negara hukum. Nah, semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Kada boleh asal atau sewenang-wenang aja. Jadi pemerintah hanya boleh melakukan apa yang sudah diatur dan diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Kenapa ini penting? Karena dengan adanya asas legalitas, setiap tindakan pemerintah bisa dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga jadi punya pegangan hukum yang jelas. Misalnya kalau ada keputusan pejabat yang merugikan, masyarakat atau warga ini bisa menggugat karena tahu aturan mana yang dilanggar. Nah, dari situlah muncul yang namanya kepastian hukum. Karena warga negara bisa merasa aman dan tahu hak serta kewajiban yang dilindungi oleh hukum, bukan oleh kehendak pribadi pejabat. Nah, jadi singkatnya, asas legalitas itu menjaga agar pemerintah bertindak sesuai aturan dan warga negara terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan. Gimana Sasa? Jelas ya Mas. Selanjutnya saya buka 2 sesi penanggap umum. Sesi pertama untuk 3 orang, sesi 4 dia dapat. Baik, terima kasih moderator. Saya Devi dari kelompok 8. Izin bertanya, bagaimana asas legalitas bisa menjamin perlindungan hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah? Terima kasih. Saya Siti Syahidah dari kelompok 12. Izin bertanya kepada pemateri, jika asas legalitas menuntut setiap tindakan pemerintah harus berdasar hukum, bagaimana seharusnya pemerintah bersikap dalam keadaan darurat ketika belum ada dasar hukum yang jelas? Ya, saya Nisa Destriana dari kelompok 12. Izin bertanya kepada kelompok 4. Di halaman 10 disebutkan ada 2 macam tindakan pemerintah dalam lapangan hukum publik, yaitu tindakan hukum publik bersegi 2 dan perbuatan hukum publik bersegi 1. Tolong jelaskan perbedaan 2 macam tindakan tersebut dan sertakan contohnya. Izin menjawab pertanyaan dari Devi. Pertanyaannya, bagaimana asas legalitas menjamin perlindungan hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah? Jadi jawabannya, karena asas legalitas ini mewajibkan bahwa setiap tindakan pemerintah, baik itu membuat keputusan, memberikan sanksi, atau menetapkan kebijakan, harus memiliki dasar hukum yang jelas. Contohnya tuh seperti seorang pejabat tidak bisa mencabut izin usaha seseorang tanpa dasar hukum yang mengatur hal itu. Jika dilakukan tanpa aturan yang sah, maka tindakan itu melanggar asas legalitas dan dapat dibatalkan. 3. Izin pertanyaan dari Siti Syahidah. Pertanyaannya, jika asas legalitas menuntut setiap tindakan pemerintah harus berdasar hukum, bagaimana seharusnya pemerintah bersikap dalam keadaan darurat ketika belum ada dasar hukum yang jelas? Dalam keadaan darurat yang mendesak dan mengancam kepentingan umum, pemerintah harus bersikap dengan mengambil langkah-langkah luar biasa yang tetap berupaya menjaga semangat legalitas melalui konsep diskresi dan pembentukan peraturan darurat. Diskresi itu kewenangan pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan atau dalam menghadapi persoalan yang mendesak. Terus pembentukan peraturan darurat itu tuh harus dilakukan dengan cepat karena pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk segera menciptakan dasar hukum yang formal. Nah, yang paling umum itu dalam dasar hukum yang formal itu ada peraturan pemerintahan pengganti undang-undang atau Perpu dan peraturan di bawah undang-undang. Gimana Syahidah? Menjawab pertanyaan dari Nisa Destriana. Jadi, kawan-kawan semuanya, dalam hukum administrasi negara, tindakan pemerintah di bidang hukum publik itu dibagi menjadi 2.
yaitu tindakan hukum publik bersegi satu dan tindakan hukum publik bersegi dua. Publik ya sama aja. Pertama, kita ke tindakan hukum publik bersegi dua dulu. Tindakan hukum publik bersegi dua itu maksudnya ada dua kehendak atau dua pihak yang terlibat, pemerintah dan pihak lain, yang biasanya itu masyarakat atau badan hukum. Jadi ada semacam kesepakatan atau hubungan timbal balik. Contohnya bisa kita lihat dalam kontrak kerja antara pemerintah dengan pihak swasta, seperti kerjasama proyek infrastruktur. Nah, walau pemerintah tetap dalam posisi sebagai penguasa, tapi di situ ada dua pihak yang sama-sama menyetujui isi perjanjian. Kedua, tindakan hukum publik bersegi satu. Kalau yang ini, tindakan publik bersegi satu ini, tindakan yang dilakukan hanya oleh satu pihak, yaitu pemerintah saja. Artinya keputusan atau tindakan itu langsung berlaku tanpa perlu persetujuan pihak lain. Artinya keputusan atau tindakan itu langsung berlaku tanpa perlu persetujuan pihak lain. Kalau yang kedua tadi harus persetujuan. Ini tanpa persetujuan itu langsung berlaku. Contohnya, misalnya ketika pemerintah mengeluarkan surat keputusan pencabutan izin usaha atau SK pengangkatan pejabat. Di situ masyarakat atau pihak yang terkena keputusan itunya kada hak ikut setuju atau kada setujunya. Nah, hanya pemerintah yang bertindak sepihak tapi tetap berdasarkan kewenangan hukum. Jadi, bedanya yang bersegi dua ada dua kehendak seperti perjanjian, sedangkan yang bersegi satu hanya dari pemerintah itu sendiri. Paham? Alhamdulillah. Saya buka sesi yang kedua untuk 3 orang lagi. Saya pengen cepat. Dia banget. 1, 2, 3. Baik, saya Selviani dari kelompok 7 izin bertanya. Tadi kan ada dijelaskan ya di PPT bahwasanya pengalihan wewenang itu ada dari cara delegasi. Nah, jadi pertanyaannya itu bagaimana cara kita tuh memastikan bahwa pelimpahan wewenang melalui delegasi itu tidak disalahgunakan oleh pejabat wewenang. Soalnya kan delegasi loh. Terima kasih. Oke, saya Ahmad Lutfi dari kelompok 10. Itu di halaman 9 paling bawah dijelaskan tindakan pemerintah berdasarkan fakta atau tidak berdasarkan hukum adalah tindakan penguasa yang tidak mempunyai akibat hukum. Misalnya wali kota mengundang masyarakat untuk menghadiri 17 Agustus atau presiden menghimbau masyarakat untuk hidup sederhana dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan pemerintah yang bersifat faktual atau fakta tadi dapat dipersoalkan secara hukum jika ternyata menimbulkan kerugian bagi warga negara? Oke, itu saja. Perkenalkan, nama saya Nala Justina dari kelompok 2. Ingin bertanya, atribusi dalam makalah disebut sebagai pemberian kewenangan yang bersifat ordinaire, yaitu wewenang asli yang langsung bersumber dari konstitusi atau undang-undang. Jelaskan makna ordinaire dan konteks atribusi kewenangan. Izin jawab pertanyaan dari Selviani, bagaimana cara memastikan bahwa pelimpahan wewenang melalui delegasi tidak disalahgunakan oleh pejabat penerima. Nah, jadi jawabannya agar pelimpahan wewenang melalui delegasi tidak disalahgunakan ada beberapa prinsip. Yang pertama, ada dasar hukum yang jelas. Kedua, batasan wewenang tegas. Yang ketiga, sistem pengawasan aktif. Terus yang keempat, tanggung jawab hukum penerima delegasi. Yang kelima, transparansi dalam pelaksanaan. Yang keenam, mekanisme pelaporan masyarakat. Nah, jadi dengan prinsip-prinsip ini, delegasi tidak hanya efektif tetapi juga tetap akuntabel dan tidak menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan. Jelaslah. Baik, izin menjawab pertanyaan Naila. Pertanyaannya, atribusi dalam makalah disebut sebagai pemberian kewenangan yang bersifat ordinaire, yaitu wewenang asli yang langsung bersumber dari konstitusi atau undang-undang.
ahli dalam konteks atribusi kewenangan adalah wewenang tersebut merupakan kewenangan dasar primer dan tidak diturunkan dari organ pemerintahan lain. Makna ordiner ini adalah bentuk pemberian wewenang yang paling kuat dan langsung yang menjamin legitimasi institusi penerima. Masih. Menjawab pertanyaan dari Ahmad Lutfi. Pada dasarnya, tindakan pemerintah yang bersifat aktual atau dalam istilah hukumnya disebut feitelijke handelingen itu adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah tanpa maksud langsung menimbulkan akibat hukum. Misalnya, petugas membersihkan jalan, membangun jembatan atau melakukan razia. Jadi, sifatnya lebih ke tindakan fisik, bukan keputusan hukum seperti SK atau peraturan. Nah, kalau tindakan faktual itu ternyata menimbulkan kerugian bagi warga negara, misalnya karena kelalaian atau pelaksanaan yang tidak hati-hati, maka tindakan itu tetap bisa dipersoalkan secara hukum, tapi bukan karena isi keputusannya, melainkan karena cara pelaksanaannya yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kehati-hatian, kepastian hukum, atau keadilan. Contohnya, kalau pemerintah sedang membangun jalan dan tanpa prosedur yang benar malah merusak rumah warga tanpa ganti rugi, nah, warga itu bisa menggugat ke PT UN atau peradilan umum tergantung konteksnya tadi, karena sudah ada unsur perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Jadi singkatnya, walau tindakan faktual itu tidak menimbulkan akibat hukum secara langsung, kalau menimbulkan kerugian dan terbukti melanggar hukum atau asas pemerintahan yang baik, tetap bisa digugat dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Baik, rangkaian acara diskusi kita pada pagi hari ini telah berakhir. Saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini. Asas legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah, sesuai peraturan perundang-undangan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi warga negara. Kewenangan pemerintahan berasal dari atribusi, delegasi, dan mandat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Masing-masing dengan karakteristik dan tanggung jawab hukum berbeda namun saling melengkapi. Tindakan pemerintahan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk menjalankan fungsi negara demi kepentingan umum secara bertanggung jawab dan adil. Demikian diskusi kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator dan sekaligus mewakili pemateri, memohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan pada saat proses penyampaian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.